Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Ushul al-Aqidah lil 'Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, dan kita sekarang di masalah yang ketiga, masih di pembahasan seputar wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan agama beliau. Ini sudah kita terangkan ya, dari kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat itu pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun ke berapa? Tahun ke-11 Hijriah. Di mana beliau wafat? Di kota Madinah. Tepatnya di mana? Di kamar Aisyah, ya, istri beliau radhiyallahu taala anha. Di mana beliau dikuburkan? Ya, di situ juga. Karena para nabi dan rasul itu dikuburkan di tempat mereka meninggal. Wafat di situ, dikuburkan juga di situ. Itu dari kekhususannya dari setiap nabi dan rasul. Ya. Dan itu merupakan tempat yang termulia yang Allah pilihkan untuk mereka ketika diwafatkan di situ. Jelas ya? Ini bahkan sini ayat penjelasan tentang kisah atau dalil tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita baca juga dari keterangan beliau penjelasan tentang keadaan agama Nabi, ya, agama Islam ini setelah wafatnya Nabi SAW itu akan tetap senantiasa ada, ya, dan terus menerus ada di kalangan umat beliau yang senantiasa terang-terangan menampakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Baik. Berikutnya beliau bawakan ayat sini. Kita belum baca ayatnya kemarin, tentang dalil di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah taala, wa dalilu qauluhu taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau ya Muhammad akan menjadi mati, ya, akan menjadi mayyit. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan menjadi mayyit, akan mati juga. Nah, thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian, ya, di sisi Rabb kalian, ya, pada hari kiamat nanti. Tsumma innakum yaumal qiyamah. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat, ya, di sisi Rabb kalian itu akan, ya, berbantah-bantah, nah, berjidal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik. Jadi ini ayat penjelasan tentang yang ada faedah pokok, penjelasan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diterangkan tadi di awal ayat, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau ya Muhammad itu akan menjadi mayyit. Di sini ditasydid ya, ditasydid ya-nya, mayyit, gitu ya. Kata para ulama kalau dia pakai tasydid itu maknanya akan mati, ya.
Dia belum mati sekarang tapi akan mati. Nah, itu kalau pakai apa? Tasdid. Kalau orang yang sudah mati, dia dikatakan apa? Mayitun tanpa tasdid. Gitu ya, sama hurufnya mim, ya dan apa? Ta. Jadi dibedakan ini ya. Ayat yang kita baca di sini di surah Az-Zumar, ayat 30 ini dikatakan oleh Allah mayyitun pakai tasdid. Ya, pakai tasdid. Ya, kalau dia sudah mati dikatakan apa? Mayyitun tanpa ada tasdid. Tanpa ada tasdid. Jelas itu ya? Baik. Ini dibedakannya oleh para ulama dalam masalah itu. Jadi kalau di sini pakai tasdid, innaka mayyitun, artinya beliau belum mati ketika turunnya ayat ini, tapi akan mati. Ya, wa innahum mayyitun, dan mereka juga, itu para sahabat manusia seluruhnya, termasuk orang-orang kafir yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam juga akan mati. Baik, sebagian ahli qiraah ada yang baca ma'itun, begitu ya, ma'itun. Innaka ma'itun wa innahum ma'ituna. Ya, ada qiraah seperti itu ya. Nah, di surah Az-Zumar ini. Tapi di qiraah kita kan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, gitu. Di qiraah lain ada yang baca ma'itun wa innahum ma'ituna. Ya, ma'itun. Tapi itu dua qiraah ya, diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, baik. Kemudian dikatakan tadi, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian, sesungguhnya kalian, ya, pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantah, ya, di sisi Rabb kalian. Nah, di sisi Rabb kalian. Ya, di sini berbantah-bantah antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Nah, maksudnya ya, ada juga yang menafsirkan berbantah-bantah antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Ya. Nah, karena pada hari kiamat nanti itu akan dikisos ya. Ya, orang-orang yang menzalimi di dunia ini itu akan dikisos, ya, atas kezaliman yang dia lakukan pada orang yang dizalimi pada hari kiamat nanti. Itu diterangkan dalam hadis-hadis, ya, dalam hadis-hadis banyak dalam masalah itu. Nah, tapi di antara hadis yang kita bacakan di sini dari kisah orang-orang yang zalim itu akan dikisas pada hari kiamat dari dosa yang dia perbuat pada orang-orang yang telah dia zalimi, diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari sahabat Az-Zubair, di mana kata beliau, lamma nazalat hadhil ayah, ya, qulna ya Rasulullah ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma khawasi ad-dunub. Kata sahabat ini, tatkala turun ayat ini ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ya, kata beliau memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah ini akan diulangi kepada kita pada hari kiamat nanti? Nah, padahal kita di dunia ini itu punya dosa-dosa. Nah, gimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, ya, la yuqarraranna 'alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqahu. Ya, gimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benar, ini akan diulang ya, akan dikisos begitu ya pada hari kiamat nanti. Nah, sampai akan ditunaikan di situ, ya, setiap hak orang-orang yang punya hak,
Ya, setiap hak orang-orang yang punya apa? Yang punya hak pada hari kiamat nanti. Baik. Itu di antara hadis ya. Ada hadis yang lain juga diterangkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Ini sering kita dengarkan tentang kisah hadis orang yang bangkrut pada hari kiamat itu kan. Dari hadis Abu Hurairah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Ya, tahukah kalian apa itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka kata para sahabat apa? Naam, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kami yaitu orang yang tidak punya uang, dirham, dan juga tidak punya harta, perhiasan begitu kan? Ya. Itu yang dipahami oleh para sahabat ketika itu. Yang bangkrut itu kan orang yang kehabisan uang dan juga tidak punya apa? Harta, bangkrut semua. Apa yang dia mau jual kan? Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisu atau innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, ya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kita, ya, dari umatku pada hari kiamat, itu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan salatnya. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, ya. Tapi dia telah datang dalam keadaan telah mencerca si ini, ya. Nah, memaki si ini, dia makan harta si ini, dia tumpahkan darah si ini. Nah, maka ini dari keadaan orang yang bangkrut. Ya, diterangkan hadisnya panjang ya. Kemudian ketika itu, nah, diambillah, dibayarlah kebaikan-kebaikan tadi itu, salat, puasa, zakatnya itu, dan ibadah-ibadah yang lainnya pahalanya. Ya, dia bayarkan dari kezaliman yang dia pernah perbuat sama orang yang dia pernah zalimi. Nah, habis kebaikan-kebaikannya masih datang orang lagi yang datang menuntut haknya. Kemudian kesalahan dosa-dosa orang yang dizalimi tadi itu dia yang tanggung, dipikulkan kepadanya. Ya, dan dia disiksa dalam api neraka waliyadzubillah. Itu dari pembahasan ya. Nah, di antara penafsiran dari summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Ya, kemudian semuanya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berbantah-bantah. Ya. Itu di antara penafsirannya antara orang yang dizalimi dan orang yang zalim. Nah, baik. Itu yang diterangkan oleh ahli tafsir. Jelas ayat ini sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Ini penetapan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada ayat ini banyak faedah diterangkan kepada kita. Faedah pokoknya kan penjelasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan tadi innaka mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Ya. Wa innahum mayyitun, dan juga mereka manusia juga akan mati. Itu faedah pokok ya. Kemudian dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita, di antara faedah tambahan diterangkan di sini dari penetapan akan negeri akhirat. Ya. Yang hendaknya seorang itu dia mempersiapkan dan bekal-bekalnya dari amalan soleh. Ya, sebelum datangnya kematian itu. Dan juga padanya ada penetapan yang namanya kematian. Ya, jangankan kita ya, Rasul yang paling mulia saja, manusia yang termulia, yang terbaik, ya, itu juga merasakan yang namanya kematian. Ya, maka tidak ada yang bisa kekal selama setelah itu ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ya. Itu ada ayat dalam Al-Quranul Karim diterangkan oleh para ulama yang mirip dengan ayat ini. Nah,
Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa imitta fahumul khalidun." Ya. Kata Allah, dan tidaklah kami menjadikan untuk manusia itu sebelum wahai Muhammad kekal. Ya, apakah jika kamu mati mereka akan tetap kekal? Ini juga di antara ayat ya, yang menjelaskan tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga ayat yang lain yang sudah kita bacakan juga di surah Al-Imran. Ya, mirip ayat ini ya. Ama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imitta ya afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum. Gitu ya. Yang tidak perlu Nabi Muhammad itu adalah rasul yang telah berlalu sama dengan para rasul sebelumnya. Apakah jika ketika beliau meninggal atau dibunuh kalian malah kafir, ya berbalik ke belakang maksudnya ya, menjadi kafir setelah keimanan kalian? Jadi ini di antara ayat-ayat ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya memang kondisi ketika itu ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan dari berita wafatnya Nabi, itu di antara manusia ada yang kaget, ada yang tidak percaya, seperti Umar kan? Ya, beliau kan tidak percaya di situ Rasulullah sudah meninggal ketika itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Ya, di antaranya ayat yang beliau bacakan adalah ayat di surah Al-Imran. Ya, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata wa qutila in qalabatum ala aqabikum." Dan juga beliau bacakan ayat yang kita bacakan tadi ini juga, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ya. Dipahami ya? Jadi ini ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan itu adalah hal yang sudah pasti telah terjadi ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tadi kita ulangi dari ayat ini, jadi penetapan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi dari faedah juga diterangkan kepada kita penetapan akan negeri akhirat. Seorang ketika dia telah mati itu akan dikembalikan oleh Allah. Nah, kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita pelajaran hendaknya seorang itu dia persiapkan amalan soleh sebelum datangnya kematian. Ya, sebelum datangnya apa? Kematian. Ya, ada anjuran untuk senantiasa beramal amalan yang soleh sebagai bekal untuk menyongsong yang namanya kematian itu. Dan juga padanya ada penjelasan tentang penetapan adanya kematian ya, sudah kita maklumi. Ya. Baik, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan tentang keimanan kepada takdir. Ya, iman kita kepada apa? Takdir. Ketika ayat ini turun, Nabi kan belum apa? Belum meninggal kan? Belum wafat. Tapi Allah sudah katakan di situ, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad ya akan meninggal. Ya, di sini pengkhabaran akan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Baik, itu diantara dari penetapan akan adanya takdir. Nah, kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad itu sama dengan manusia yang lain. Ya, mereka juga manusia itu akan mati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merasakan apa? Kematian. Dipahami ya? Baik. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamah. Ya, kemudian padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan tentang penetapan akan hari kiamat. Penetapan akan hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamah. Ya. Dan juga padanya ada penetapan akan nama hari kiamat ya. Akan penetapan nama hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamah. Ya. Nama hari kiamat itu banyak ya, diterangkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Ini sudah sering mungkin tolong ulangi ya. Kadang dikatakan dia dengan
Yaumiddin di surah Al-Fatihah kan? Ya, kalau dikatakan An-Naba Al-Azim, ya, Liyaumin Azim, ya. Kalau dikatakan An-Nazi At-Tamatul Kubra, As-Sakha. Nah, ya banyak lagi diterangkannya dalam Al-Quran. Yauma tubalas sarair, Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, ya, Al-Haqa. Nah, baik. Dikatakan juga Yaumul Fasl, ya, hari keputusan. Nah, itu banyak ya diterangkan dalam Al-Quran. Yaumut Taghabun, hari kerugian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan juga dengan Al-Waqi'ah. Nah, Al-Haqqah sebelumnya juga di surah Al-Haqqah ya, sudah kita sering baca kadang dalam Al-Quran. Baik. Yaumul Wa'id, ya. Dan Yaumat Tanad, hari saling memanggil. Nah, itu di antara dari nama-nama hari kiamat. Dari sini dikatakan di ayat Yaumul Qiyamah, hari kiamat, hari seorang itu tegak. Ya. Dan karena seorang menunggu di padang mahsyar dalam keadaan tegak berdiri. Ya, berdiri di padang mahsyar. Baik. Dan karena juga dia dikatakan Yaumul Akhir. Itu sudah kita baca ya di pondasi yang kedua kan. Dikatakan Yaumul Akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, setelah hari kiamat itu hari terakhir dari dunia ini. Ya, itu dikatakan Yaumul Qiyamah. Setelah itu kan dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia semuanya akan berbondong-bondong ya menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Ya, digiring menghadap Allah di padang mahsyar. Baik. Ini dari ayat-ayat seputar Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan juga di antara faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Rabb ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Indakum inda rabbikum gitu kan dikatakan tadi. Dan Rabb artinya yang disembah atau yang diibadahi. Asalnya dia bermakna yang mencipta ya, yang maha mengatur, menguasai ya. Nah, yang mentarbiyah alam semesta ini kan. Dan juga kadang dia bisa bermakna yang disembah atau yang diibadahi. Baik. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ya, dan juga padanya ada penetapannya. Pada hari kiamat nanti seorang akan berbantah-bantah. Ya. Tadi sudah kita beri contoh di antara bentuk bantah-bantah itu antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Nah, dan juga di sebagian ayat yang lain diterangkan antara syaitan dan orang-orang yang kafir itu mereka juga berbantah-bantah. Ya, itu diterangkan di surah Qaf ya. Ada korinnya yang berbantah dengan manusia yang kafir itu. Baik. Maka ini diantara dari sebagian keadaan pada hari kiamat nanti. Baik. Masalah yang keempat saya mau baca tapi kayaknya agak panjang ya. Tuan anak di belakang ribut juga. Kita masuk di masalah yang keempat. Kata beliau rahimahullah taala, ini penetapan akan hari kebangkitan. Baik. Wa halin nasu idza matu yub'atsun. Faqul na'am. Wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata beliau di mana terjemahannya ya? Apakah manusia jika mereka telah meninggal akan dibangkitkan? Faqul na'am. Maka katakanlah iya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya, darinya kami cipta kalian dan padanya kami akan kembalikan kalian.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya juga kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain. Pada kali yang lain. Baik, di sini penetapan tentang adanya kebangkitan. Sebenarnya ini pembahasan sudah dibahasnya di pondasi yang kedua ya. Di pembahasan masalah apa itu? Masalah kebangkitan ini. Saya masih ingat. Ya, beriman kepada hari akhir di penjelasan rukun-rukun iman. Ya, tapi kenapa sekarang di sini beliau membahas lagi tentang masalah hari kebangkitan di akhir pembahasan ini? Ya, jadi kan sudah selesai ya pembahasan seputar mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu sudah selesai ya. Beliau terangkan 3 masalah di sini kan, 3 poin pembahasan. Di masalah keempat dan yang kelima ini, beliau terangkan di sini tentang masalah hari kebangkitan. Ya, itu ada faedahnya diterangkannya oleh para ulama. Ya, faedah yang pertama, beliau bawakan pembahasan masalah hari kebangkitan. Ya, untuk membantah orang-orang di masa beliau, di mana ada sebagian manusia ketika itu yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, itu diantara faedah. Beliau kenapa mengulangi lagi pembahasan seputar masalah hari kebangkitan. Nah, itu dari faedah diterangkannya oleh para ulama. Nah, ya, dan kebangkitan sudah kita maklumi ya. Di sini maksudnya kebangkitan setelah kematian. Ya. Dan ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan rukun iman yang kelima ya. Rukun iman yang kelima. Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu ada pembahasan yang bagus, penjelasan seputar masalah penetapan akan hari berbangkit ini. Penetapan akan adanya hari berbangkit. Ya. Ada di syarah ya diterangkan ketika beliau menerangkan dari rukun iman yang kelima itu. Ada sisi-sisi yang beliau terangkan dari sisi-sisi seputar penetapan akan hari kebangkitan. Nah, di antara dari penetapan dari hari kebangkitan saya baca sedikit saja ya. Ya. Yang pertama sebelum kita masuk di ayat, ya, kita akan di situ di antara dalil-dalil tentang penetapan akan hari berbangkit diterangkan dari sisi akal, ya, dari sisi syariat dan dari sisi dalil. Ya. Adapun akal dimaklumi ya, diterangkan di situ bahwasanya Allah itu yang mencipta langit dan bumi. Nah, maka yang dialah Allah yang mengadakan pertama kali langit dan bumi ini kan, alam semesta ini. Ya. Maka ketika ingin dikembalikan lagi ya kepada kali yang kedua itu lebih gampang untuk Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi kan akan dihancurkan oleh Allah. Ya, akan dihancurkan. Pada hari kiamat akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Sama juga dengan manusia kan, akan dimusnahkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Itu gampang ya. Sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta perkara itu pada kali yang kedua. Itu diterangkan di ayat dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim di antaranya ada ayat di surah Ar-Rum ayat 27. Dibawakan di sini ya. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah orang yang telah mencipta makhluk ini, mengadakan pertama kali. Kemudian Allah juga yang akan mengembalikannya. Ya. Dan itu lebih gampang atas Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Itu ayat di surah Al-Anbiya juga ayat 104. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, ya, dan kami akan mengembalikan juga. Itu merupakan janji atas kami. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang akan melakukannya. Dipahami ya? Ini di antara ayat-ayat penjelasan maksudnya Allah yang telah mencipta langit dan bumi ini pertama kali ya, tidak ada contoh sebelumnya.
dihancurkan kemudian dikembalikan lagi itu lebih gampang untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama ya, dari sisi akal tentang akan adanya hari apa? Kebangkitan. Baik. Ada lagi sisi-sisi yang lainnya mungkin nanti kita bahas ya. Mungkin sudah waktu lewat. Kita nanti akan sambung di kali berikutnya ya, insyaallah taala. Segera dulu, waktunya sudah habis. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.